Baik, saya mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ke dalam room Zoom-nya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apakah di layar gadget kalian semua sudah muncul PowerPoint yang saya akan presentasikan? Sudah Bu. Oke, good. Sudah Bu. Mana tugas kelompok tadi? Oke, hari ini sebenarnya melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait motivasi komunikasi dan persepsi dari manusia dalam mengembangkan kepribadian. Cuma kita bahas kepada aplikasinya bagaimana. Kalau gitu saya pelan-pelan ya. Saya melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait tentang motivasi, komunikasi, dan persepsi manusia dalam pengembangan kepribadian. Tapi lebih kepada aplikasi-aplikasi yang kita bisa terapkan. Jadi kalau dari motivasi dulu, mungkin beberapa dari kalian kemarin sudah menyimak baik materi saya ya terkait motivasi. Jadi intinya saat seseorang sudah mempunyai tujuan, kemudian ada usaha untuk mencapai tujuan tersebut, maka manusia tersebut atau individu tersebut sebenarnya sudah mempunyai motivasi. Jadi saat ada usaha dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan apapun itu, berarti orang tersebut bisa disimpulkan mempunyai motivasi. Hari ini saya merecord untuk presentasi dari saya. Jadi barangkali nanti ada dari kalian ataupun saya yang tiba-tiba tersendat gitu ya karena jaringan, mungkin bisa nanti dilihat dari rekaman dari pertemuan kali ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi terkait motivasi. Jadi setiap orang yang sudah muncul sebuah perilakunya untuk mengusahakan sesuatu yang dia inginkan ya, yang sudah dia tuju, maka dia sebenarnya sudah mempunyai motivasi. Ada 3 elemen kunci ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ada intensitas, ada arah, sama ketekunan. Jadi tanpa adanya intensitas, jadi kita tidak bisa melihat gitu ya, kalau orang nggak ada usaha kerasnya, kemudian tidak lama dalam melakukan usaha, dalam mencapai tujuan tersebut gitu, maka seseorang tersebut ini sebenarnya belum mempunyai motivasi yang tinggi gitu. Jadi saat kita pelajari seseorang motivasinya itu, fungsinya apa sih sebenarnya? Jadi fungsinya sebenarnya adalah kita bisa menggunakan motivasi dari orang lain tersebut dalam mencapai tujuan bersama yang mungkin bisa kita tetapkan. Misalkan kita sebagai seorang perawat ingin bertujuan untuk misalkan pasien COVID ya, kemudian seorang perawat tersebut bertujuan untuk menyembuhkan pasien tersebut kembali tidak menjadi negatif COVID misalkan. Nah, berarti kan ada upaya yang harus dilakukan itu. Nah, tidak hanya dari bentuk perawatan secara medis. Nah, kita bisa juga mengusahakan pasien untuk bersemangat gitu ya, termotivasi untuk bersama-sama mengatasi masalah COVID-nya. Entah itu dari perkataan, ya nanti kan kita belajar komunikasi juga. Dari perkataan, dari perbuatan yang kita tunjukkan, ya harapannya bisa memotivasi. Nah, sebelum memotivasi orang lain, itu kita harus bisa tahu sendiri motivasi dari diri kita sendiri ya. Apalagi untuk mencapai tujuan bersama seperti yang tadi ya. Kita mungkin sama-sama punya tujuan pasien bisa sembuh dari COVID. Nah, pasien yang dirawat sembuh dari COVID. Tapi ternyata pasiennya kan tidak selalu punya motivasi yang sama ya.
tujuannya sama, bisa jadi motivasinya berbeda. Kenapa kita bisa simpulkan motivasinya berbeda? Ya dari elemen-elemen kunci dari motivasi ini. Kalau misalkan pasien kita tidak berjuang keras dan tidak lama ya, jadi hanya cuma di awal aja gitu ya. Oh, saya bersemangat. Oh, ternyata dapat obat, dapat suntikan yang dia menyakiti, terus dia udah nggak mau lagi untuk mengikuti saran-saran dari perawat lagi. Nah, berarti kan dia tidak tekun ya, tidak lama, kemudian tidak keras juga usahanya. Berarti kan motivasi dari pasiennya ini ternyata tidak sama dengan motivasi dari perawatnya. Nah, pada akhirnya di akhir yang kita harapkan adalah pasien ini bisa sembuh dari COVID akhirnya tidak bisa tercapai karena motivasi pasien yang kita harapkan juga tinggi sama seperti motivasinya perawat ternyata tidak sama. Nah, di sini jadi kita perlu mempelajari motivasi dari pasien perawat tersebut. Kalau dari teori-teori yang sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi kita membuat kebutuhan ya. Jadi kalau menurut Maslow ini kan ada teori kebutuhan, ada hierarki kebutuhan. Kalau misalkan manusia ini belum merasa butuh, maka dia cenderung fokus pada pemenuhan kebutuhan yang ada di bawahnya. Nah, misalkan nih pasiennya belum merasa nyaman di grafik yang di bagian piramida yang kebutuhan aman dan nyaman, ternyata dia masih belum merasa itu. Oh, mungkin pasien masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisiologis dan psikologis yang ada di bawah sendiri ini ya. Berarti kita jangan memaksa pasien untuk yang aman dan nyaman, berarti disesuaikan dengan kebutuhan pasien ya. Ya bisa kita simpulkan ya, kebutuhan tingkat rendah itu sebenarnya kalau di levelnya masih pemenuhan kebutuhan fisik dan keamanan sebenarnya. Biasanya kalau pasien-pasien yang ya sakitnya parah gitu ya, atau mempunyai pasien yang dengan kebutuhan khusus, biasanya fokusnya memang di kebutuhan tingkat rendah ini. Jadi kita tidak perlu berusaha buru-buru untuk membuat pasien ini masuk ke dalam piramida yang teratas, aktualisasi diri. Kita penuhi dulu kebutuhannya, sehingga dengan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pasien tersebut, maka kita bisa meningkatkan motivasi pasien. Oh, sudah terpenuhi loh kebutuhanmu ya. Nah, bagaimana kalau kita lanjut ke kebutuhan di piramida Maslow yang berikutnya? Nah, dengan step by step tersebut, mungkin pasien bisa lebih gampang untuk termotivasi. Kemudian ada juga beberapa teori yang lain yang bisa kita gunakan untuk memotivasi pasien. Ya, seperti halnya teori X dan Y. Ya, ada yang masih ingat teori X dan Y itu yang seperti apa? Teori X dan Y punyanya Dawkins. Ini jadi kalau misalkan kita lihat seseorang ini tidak suka, kalau di sini kan saya contohkan di hal pekerjaan ya, mungkin kalau di pasien tersebut kurang berambisi, kurang bersemangat, menghindari kalau kita lakukan tata laksana yang membutuhkan kerjasama dari pasien. Nah, dia cenderung ogah-ogahan dan cenderung tidak mau berpartisipasi ya, tidak mau sama-sama berjuang untuk menghadapi sakitnya. Nah, itu berarti dia masuk ke dalam kategori X. Nah, kalau kategori Y ini beda. Kita ketemu sama pasien yang ikut semangat gitu ya, mampu buat keputusan, mampu mengarahkan diri sendirinya, mau mengendalikan dirinya ya. Saya sakit tapi saya mampu untuk mengendalikan diri saya. Ayo, apa yang bisa saya lakukan dengan kondisi saya ini. Nah, dengan dua teori ini, nah kalau misalkan kita golongkan ya, ada yang misalkan tidak
termotivasi sama termotivasi. Nah, yang X ini yang tidak termotivasi, yang dia termotivasi. Berarti yang masuk kalau yang masuk ke dalam yang tidak termotivasi ini ya berarti harus dimotivasi dulu, ya. Nah, caranya bagaimana? Kira-kira kalian bisa nggak memotivasi pasien? Ada? Caranya memotivasi pasien gimana? Dari contoh kata-katanya Bu. deh. Bisa, Bu. Gimana contohnya? Minum obat yang teratur kayak gitu, Bu. Gimana? Minum obat yang teratur, jam yang sudah ditentukan kayak gitu, Bu. Ya. Misalkan kata-kata yang bisa kita gunakan misalkan pemberian obat. Kita bisa menghindari kata-kata yang seperti ini. Kalau misalkan nggak minum obat, nanti makin sakitnya makin parah loh. Nah, kalau misalkan nanti nggak mau ikut nurut sama kata dokter sama perawat, nanti kalau kondisinya buruk terus meninggal, gimana? Nah, itu kan kata-kata sebenarnya dari nadanya tidak menyakitkan, tapi kata-katanya itu menusuk, gitu ya. Nah, menusuk menyakiti hati itu bukan malah memotivasi pasien, malah sebaliknya ya. Kita bisa malah menurunkan motivasi pasien. Nah, kita bisa ganti sebenarnya kalimatnya dengan misalkan seperti ini. Ibu, ini obat fungsinya menurunkan nyeri yang dirasakan oleh ibu. Nah, untuk meminum obat ini supaya tercapai keinginannya menurunkan nyeri, ibu tidak hanya cukup minum obat, tapi juga ikut menggunakan cara-cara yang sudah kita ajarkan sebelumnya dengan cara nafas dalam, dengan cara distraksi, pengalihan perhatian, sehingga nyeri yang dirasakan sama ibu ini akan semakin berkurang. Nah, kalau misalkan ibu nyerinya semakin berkurang, lama-lama hilang nyeri yang dirasakan, berarti mungkin ibu bisa cepat sembuh ya. Nah, jadi daripada kita menghantui atau mengancam pasien dengan kata-kata nanti makin parah, nanti makin begini, beberapa pasien bahkan ya jadi muncul rasa putus asanya, sama sekali tidak termotivasi dengan pengobatan yang akhirnya diambil. Jadi kita fokusnya apa? Menyembuhkan pasien ya, berarti kita motivasi pasien untuk sembuh atau menurunkan paling tidak kalau tidak sembuh menurunkan nyeri atau tidak nyamannya yang dirasakan pasien ya, berarti kita yang kita komunikasikan itu bukan sebaliknya yang berupa ancaman-ancaman. Pada akhirnya nanti tidak puas gitu ya dengan yang kita katakan itu. Mungkin kalian bisa beberapa dari kalian mungkin tahu cerita yang perawat yang kemarin di Rumah Sakit Siloam, ya, yang dilakukan yang dapat perilaku aniaya dari pasiennya, ya. Nah, itu adalah sebuah bentuk kesalahan persepsi yang diterima oleh dari pasien dan keluarga pasien gitu ya terhadap yang dilakukan oleh perawat ya. Mungkin perawat sudah melakukan sesuai dengan prosedur, mungkin perawat sudah dengan baik gitu ya merawat pasiennya. Namun kita tidak tahu di balik itu ya persepsi dari manusia ya, itu kita tidak bisa prediksi. Nah, ternyata masih juga bisa seperti yang ya didapatkan sama perawat yang ada di Rumah Sakit Siloam tersebut. Jadi ternyata masih mendapatkan perilaku aniaya ya. Ya, kenapa kok persepsi seseorang itu bisa beda-beda ya, karena beberapa orang itu punya pengalaman yang berbeda. Ada yang punya mungkin pasien yang kemarin itu mempunyai pengalaman kalau sebelumnya dirawat kemudian hasilnya tidak memuaskan. Jadi dia cenderung berpikiran negatif terhadap apapun yang dilakukan oleh perawat. Nah, kemudian di latar belakangnya juga yang pasien ini awam ya, tidak tahu dengan prosedur medis, kemudian melihatnya sebagai sesuatu yang mengancam. Nah, akhirnya dia marah gitu ya, dan ada perilaku menyerang terhadap
perawatnya. Mungkin perawat tersebut sudah melakukan SOP, kemudian sesuai dengan SOP dan dengan baik, tapi karena persepsi ini ternyata tidak bisa terhindari juga kita sebagai perawat itu mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dalam melakukan pelayanan. Nah, ya, tapi ya kita harus sadari juga kita sebagai manusia itu kan memang berbeda-beda ya. Untuk melihat, misalkan kita melihat warna saja, melihat warna merah. Nah, ada yang melihat warna merah itu ya merah. Nah, merah ya merah saja. Ada yang melihat warna merah itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang membakar semangat dia. Ada yang membuat dari warna merah tersebut malah takut karena menurut dia warna merah itu seperti warna darah, menurut dia menakutkan. Nah, dari dua persepsi ini berarti kita bisa simpulkan ya kalau manusia ya secara psikologi itu memang berbeda. Nah, sebagai perawat maka penting untuk mempelajari komunikasi yang benar-benar efektif ya. Tidak hanya sesuai dengan SOP tapi juga efektif gitu ya dengan mempertimbangkan aspek-aspek persepsi dan motivasi yang pasti berbeda-beda dari semua yang kita rawat dan kita layani. Mungkin itu ya terkait yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait motivasi, kemudian persepsi, dan juga komunikasi yang bisa kita lakukan ya, komunikasi terapeutik kepada pasien kita. Ada yang mau didiskusikan mungkin? Sudah pas, Bu. Sudah pas. Oke, kalau tidak ada yang merespon ya terkait diskusi ini, mungkin saya akan membuat pertanyaan ya, mungkin bisa dijawab nanti. Beberapa dari kalian mungkin pernah mengalami hal ini ya, mungkin waktu dulu di sekolah di SMA atau sekarang ya. Nah, misalkan seseorang, saya sebutkan namanya Atma, ya, mempunyai kelompok dalam mengerjakan tugas. Nah, timnya ini terdiri dari 3 orang anggota. Atma sebagai ketua kelompok membagi tugas kepada 3 anggota kelompoknya. Nah, salah satu anggota kelompok cenderung pasif dan tidak mau melakukan kerjasama dalam mengerjakan tugas yang ingin dicapai. Menurut kalian ya, motivasi dari anggota kelompok yang pasif tadi masuk dalam kategori motivasi kurang atau motivasi yang tinggi? Kurang, Bu. Motivasinya kurang. Ya, berarti apa yang perlu dilakukan Atma sebagai ketua kelompok untuk memotivasi dari anggota kelompok yang pasif tadi? Memberikan arahan kepada anggotanya, Bu. Memberikan arahan terhadap anggotanya. Caranya bagaimana supaya arahan tersebut bisa efektif memotivasi dari anggota kelompok? Mengumpulkan satu tempat dan memberikan arahan yang terbaik buat mereka supaya mereka tidak seperti yang dulu, yang seperti awalnya, supaya mereka bisa menerima dan bisa bekerja bersama tugas yang apa yang memberikan kepada mereka teman-teman. Iya, jadi sebenarnya pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengkajian dulu ya. Kita pengen tahu dan dia ini tidak termotivasinya itu karena apa? Motivasinya dia kurang ini bagaimana? Nah, makanya tadi kata teman kalian ini bagaimana kalau ketemu dulu, ngumpul dulu. Baik, kalau misalkan corona gini mungkin kita ya ketemu dulu lewat meeting, entah itu Zoom atau video call bareng-bareng gitu. Paling tidak ditanyakan dulu kenapa, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, kok dia mengalami motivasi yang kurang itu. Nah, kalau kita sudah tahu masalah yang dia hadapi apa, nah kita bisa sesuaikan. Misalkan kita setelah ketemu sama isi anggota kelompok tersebut, oh ternyata dia kesulitan karena sebenarnya dia tidak percaya diri mengerjakan tugas karena tidak mampu, merasa tidak mampu gitu. Iya.
Nah, itu bisa kita bagi tugas. Nah, berarti kamu mampunya di bagian apa? Ya, apa yang kamu mampu? Jadi kita bisa membagi tugas ya, disesuaikan dengan kemampuan dari anggota kita. Jadi kita tidak bebankan tugas yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Misalkan, oh saya tidak terlalu paham materi, tapi saya kalau bikin PowerPoint bagus. Saya kalau misalkan bikin PowerPoint-nya saja gimana ya. Kemarin soalnya saya dibagi tugas untuk mengerjakan makalah, saya sebenarnya tidak percaya diri karena tidak mampu. Nah, ya. Dari situ ketua kelompoknya kan bisa maaf ya. Seperti itu ya untuk aplikasinya dalam memahami motivasi dan persepsi itu seperti itu maksudnya ya. Oke, mungkin bisa saya cukupkan ya. Nanti ini recordnya saya upload juga berbarengan dengan kelas yang lain. Terus absensinya nanti di Google Classroom ya supaya beberapa dari kalian yang belum mengirim di kolom chat ini bisa tetap ikut absen. Ya. Ya, Bu. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf. Terima kasih. Dadah kakak-kakak. Salam buat Dede, Bu. Bu.